Kali ini kita akan membahas mengenai sintesis protein. Untuk dapat menjalankan fungsi tubuh dengan baik, kita membutuhkan makanan. Dari manakah makanan itu berasal? Makanan itu berasal dari apa yang kita makan. Masih ingatkah kalian tentang sistem pencernaan? Dalam sistem pencernaan makanan, yang kita makan tidak dapat langsung diserap dan digunakan oleh tubuh. Tapi, yang seperti kita tahu, makanan dicerna terlebih dahulu baik secara mekanik ataupun kimiawi. Pencernaan secara kimiawi membutuhkan enzim. Enzim berasal dari protein. Selain dalam pencernaan, seluruh tubuh kita dari ujung rambut hingga ujung kaki itu tersusun dari protein. Proteinlah yang menyebabkan bagaimana rambut kita lurus, bagaimana rambut kita ikal. Susunan proteinlah yang menentukan bagaimana mata kita itu sipit dan mata kita itu belok. Lalu, di manakah protein ini dibentuk? Dan bagaimanakah cara membentuk protein ini? Siapakah yang menginstruksikan pembentukan protein tersebut? Ternyata, protein terkandung di dalam DNA, dan di dalam DNA terdapat gen. Gen inilah yang kemudian mengkode RNA menjadi cetakan, dan cetakan inilah yang kemudian disalin sehingga terbentuklah asam amino atau rangkaian protein. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak tentang proses pembentukan protein atau yang sering disebut dengan sintesis protein. Inilah rantai DNA yang mengandung gen. Untuk mensintesis protein, gen memiliki daerah permulaan dan daerah akhir. Daerah permulaan disebut promoter region, daerah akhir terminator region. Dari seutas inilah terbentuklah protein. Sintesis protein terbagi menjadi dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi pada sel eukariotik seperti tubuh kita terjadi di nukleus untuk membentuk mRNA. Sedangkan translasi terjadi di sitoplasma dan berfungsi membentuk polipeptida. Kita lihat transkripsi. Pada tahap transkripsi melibatkan DNA dan mRNA polimerase melalui 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Inisiasi dimulai ketika promoter region berada, lalu RNA polimerase menempel pada bagian promotor region. Kemudian RNA polimerase mulai menjalankan perannya ketika elongasi. RNA polimerase membuka dan memisahkan rantai RNA, kemudian membentuk mRNA dengan arah dari 5 ke 3, sehingga terbentuknya pemanjangan RNA messenger atau mRNA hingga tiba pada titik terminator region pengakhiran, dan inilah proses terminasi. Selesailah proses transkripsi menghasilkan mRNA yang kita inginkan. Hasilnya dari proses transkripsi tersebut ada 2, yaitu ada ekson dan intron. Entron berfungsi hanya sebagai stabilisator ketiga transkripsi.
Sementara ekson adalah gen pengkode atau RNA pengkode. Untuk itu, intron harus dipotong. Pemotongan intron ini dipotong oleh kelompok enzim yang disebut spesiosom. Setelah selesai pemotongan intron, lalu mRNA menuju sitoplasma. Di sitoplasma terjadilah proses translasi. Inilah proses translasi mRNA menentukan kodon. Kodon adalah kode genetika yang akan disalin atau akan diterjemahkan oleh RNA ribosom. Di sini ada titik start kodon dan stop kodon. Start kodon yang mengawali pembentukan atau penerjemahan asam amino. Pada start kodon menempel ribosom unit kecil, kemudian disusul dengan pemasangan kodon dengan antikodon yang dibawa oleh RNA transfer. Inilah proses inisiasi. Pada translasi disusul dengan adanya ribosom unit besar yang menempel, serta lengkaplah inisiasi. Pada ribosom unit besar terdapat situs E, P, dan A. Apa fungsinya? Kita lihat situs A akan menerima RNA transfer yang membawa antikodon yang akan dipasangkan dengan kodon pada mRNA. Sekaligus membawa asam amino yang merupakan terjemahan dari mRNA dan tRNA. Kemudian situs bergeser pada P. Di P, pada situs P dirangkai polipeptida. Kemudian bergeser ke E dan tRNA. Pada situs E dilepaskan. Begitulah selanjutnya pembentukan polipeptida. Polipeptida terbentuk hingga akhirnya sampai pada stop kodon. Datanglah release vektor atau vektor pengakhir sehingga semuanya berakhir. tRNA lepas, ribosom lepas, terbentuklah polipeptida yang kita inginkan. Polipeptida yang terbentuk kemudian menjalankan fungsinya di dalam tubuh kita sesuai dengan apa yang kita harapkan. Apabila terjadi perubahan atau kesalahan pada pembentukan atau penerjemahan, maka itu akan menyebabkan kesalahan pada tubuh kita. Kesalahan produksi asam amino. Asam amino ini dikodekan, dibentuk berdasarkan gen, berdasarkan rantai mRNA yang sudah dikopi, yang sudah ditranskripsi dari DNA yang kita miliki. Demikian sintesis protein berlangsung.